warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan share tentang modulasi analog. Kenalkan, nama saya Marina Artiasa dari Teknik Elektro Universitas Nusantara. Baik. Jadi di sini ada diagram ya, tipe modulasi, ada continuous wave modulation ya, ada pulse modulation. Continuous modulation itu ada amplitude modulasi, terus ada modulasi sudut atau angle, terus di sini modulasi sudut, ada frekuensi modulasi dan ada fase modulasi. Sedangkan kalau pulse modulation ada digital modulation, analog modulation. Kalau digital modulation ada pulse code modulation, terus ada delta modulation. Analog modulation ada PAM, PWM dan PPM. Nah di sini modulasi analog ya, seperti kita udah kemarin membahas, modulasi analog adalah proses pengubahan sinyal informasi atau sinyal input yang berupa sinyal analog menjadi bentuk sinyal lain yang sesuai untuk ditransmisikan melalui media komunikasi tertentu. Dalam modulasi analog, parameter dari sinyal pembawa atau variasi sinyal seperti amplitudo, frekuensi atau fase diubah-ubah sesuai dengan variasi sinyal informasi atau modulasi sinyal. Nah, seperti ini kita bisa lihat modulasi analog ini gelombang pembawa atau varier seperti ini. Terus ini sinyal informasi analog. Terus kalau amplitudo ini AM, ini yang berubah amplitudonya seperti ini. Kalau frekuensi modulasi yang berubah itu frekuensinya ya. Terus kalau fase modulasi ini yang berubah fasenya atau sudutnya ya. Nah, di sini prinsip dasar modulasi analog. Modulasi analog digunakan dalam sistem komunikasi untuk mentransmisikan informasi melalui saluran komunikasi seperti kabel, udara atau gelombang radio atau serat optik. Proses ini bertujuan untuk satu, mengadaptasi sinyal pada medium transmisi. Sinyal informasi biasanya memiliki frekuensi rendah dan tidak cocok untuk ditransmisikan langsung melalui media tertentu. Modulasi membantu mengubahnya ke frekuensi yang lebih tinggi. 2. Meningkatkan efisiensi transmisi. Modulasi memungkinkan beberapa sinyal ditransmisikan secara bersamaan melalui teknik multiplexing. Nanti beberapa pertemuan lagi kita akan belajar melalui multiplexing ya. 3. Mengurangi interferensi. Dengan memilih frekuensi pembawa yang sesuai, sinyal dapat ditransmisikan tanpa gangguan dari sinyal lain. Nah ini modulasi analog. Contohnya ini radio FM, AM ya, MW, terus SW1, SW2 ya, radio zaman dulu ya. Nah, jenis-jenis modulasi analog ya. Modulasi analog dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan parameter sinyal pembawa yang dimodulasi ya. Jadi ada amplitudo modulasi pada AM. Amplitudo sinyal pembawa diubah-ubah sesuai dengan variasi sinyal informasi, sementara frekuensi dan fase tetap konstan. Nah, seperti ini ya, kita lihat amplitudonya yang berubah ya, kalau frekuensi dan fasenya tetap ya. Contoh siaran radio AM. Kelebihan mudah diimplementasikan, kekurangan rentan terhadap noise atau gangguan ya. Jadi ini tuh mudah tapi rentan terhadap noise. Terus ada frekuensi modulasi. Pada FM, frekuensi sinyal pembawa diubah-ubah sesuai dengan variasi sinyal informasi, sementara amplitudo dan fase tetap konstan. Contoh siaran radio FM dan televisi. Kelebihan lebih tahan terhadap noise dibanding AM ya. Kekurangan membutuhkan bandwidth yang lebih besar ya. Nah, jadi kelebihan kekurangannya ini. Terus ada lagi fase modulasi. Fase modulasi ada PM, fase sinyal pembawa diubah sesuai variasi sinyal informasi, sementara amplitudo dan frekuensi tetap konstan.
Contoh digunakan dalam sistem komunikasi digital modern. Kelebihan memberikan kualitas transmisi yang baik. Kekurangan implementasi lebih kompleks. Contohnya single sideband (SSB) merupakan varian dari AM di mana hanya satu sistem spektrum frekuensi yang ditampilkan. Kelebihan efisien dalam hal penggunaan bandwidth, kekurangan kompleksitas perangkat lebih tinggi. Kemudian aplikasi modulasi analog. Modulasi analog banyak digunakan dalam berbagai aplikasi termasuk radio AM/FM untuk siaran audio, televisi untuk transmisi sinyal video dan audio, komunikasi satelit untuk mentransmisikan data melalui gelombang elektromagnetik, terus telepon analog untuk transmisi suara melalui jaringan telepon tradisional. Perbedaan dengan modulasi digital. Modulasi analog berbeda dengan modulasi digital, di mana sinyal informasi berupa sinyal digital atau diskrit 0101. Modulasi digital lebih tahan terhadap noise dan lebih efisien dalam hal bandwidth sehingga semakin banyak digunakan dalam sistem komunikasi modern. Jadi seperti TV, kenapa sekarang TV pakai modulasi digital? Karena kalau digital itu dia membutuhkan jadi bandwidthnya lebih efisien ya. Jadi dia hanya memerlukan bandwidth yang lebih kecil, tapi dia bisa lebih bagus kualitasnya gitu ya. Jadi makanya kenapa orang-orang jadi sekarang beralih ke digital untuk segala macam ya. Jadi kualitas lebih bagus, bisa di multiplexing juga. Nah ini ya, ini TV analog ya yang dulu. Kalau mau dijadikan digital bisa, tapi pakai set top box ya. Jadi ininya berbeda ya sistemnya. Terus prinsip modulasi amplitudo ya. Modulasi amplitudo AM adalah teknik modulasi analog di mana amplitudo gelombang pembawa atau carrier wave diubah-ubah sesuai dengan sinyal informasi atau message sinyal. Frekuensi dan fase gelombang pembawa tetap konstan, sedangkan amplitudonya berfluktuasi sesuai dengan sinyal input. Prinsip kerja, gelombang pembawa memiliki frekuensi yang lebih tinggi dibanding dengan sinyal informasi ya. Sinyal informasi digunakan untuk memodulasi amplitudo gelombang pembawa. Persamaan matematis untuk AM, VAM dalam kurung T sama dengan AC plus AM dikali M dalam kurung T, terus kurung cos dan selamat pagi dalam kurung 2 pi FCT, di mana AC amplitudo gelombang pembawa, AM amplitudo sinyal informasi, M dalam kurung T sinyal informasi, FC frekuensi gelombang pembawa. Nah, di sini spektrum frekuensi. Spektrum AM terdiri dari 3 komponen utama: gelombang pembawa, FC, sideband atas, FC plus FM, sideband bawah, FC min FM. Aplikasi digunakan dalam siaran radio AM. Frekuensi medium wave cocok untuk transmisi suara karena sederhana dan mudah diimplementasikan. Terus di sini ada namanya modulasi frekuensi atau FM. Modulasi frekuensi. Definisi: modulasi frekuensi FM adalah teknik modulasi analog di mana frekuensi gelombang pembawa diubah sesuai dengan sinyal informasi. Amplitudo dan fase gelombang pembawa tetap konstan, sedang frekuensinya berfluktuasi sesuai dengan sinyal input. Prinsip kerja: sinyal informasi digunakan untuk mengubah frekuensi gelombang pembawa secara proporsional. Persamaan matematis untuk FM, FFM sama dengan AC cos dalam kurung persegi 2 pi FCT ditambah KF integral M dalam kurung T dt terus kurung persegi, di mana AC itu amplitudo gelombang pembawa, FC frekuensi gelombang pembawa, KF konstanta modulasi frekuensi, MT sinyal informasi ya. Jadi ini beda ya. Terus spektrum frekuensi. Spektrum FM lebih kompleks dibandingkan AM karena melibatkan sideband yang tidak terbatas.
meskipun sideband yang dominan biasanya hanya beberapa. Bandwidth FM lebih lebar dibanding AM, tapi memberikan kualitas sinyal yang lebih baik. Aplikasi digunakan untuk siaran radio FM, frekuensi very high frekuensi atau FHF, cocok untuk transmisi audio berkualitas tinggi ya. Mungkin kalau yang suka dengerin lagu FM dengan AM mungkin bisa membedakan. Biasanya kalau radio FM itu musik-musik yang berkelas ya. Kalau AM misalnya biasanya dongeng-dongeng gitu ya. Jadi kan dongeng-dongeng itu nggak butuh suara yang bagus ya. Tapi kalau lagu-lagu misalnya butuh FM ya. Karena ya itu alasan-alasannya tadi ya. Kelebihan dan kekurangan modulasi analog. Kelebihan modulasi analog sederhana. Teknik modulasi analog seperti AM relatif mudah diimplementasikan menggunakan perangkat keras sederhana. Biayanya rendah. Perangkat penerima receiver untuk modulasi analog umumnya lebih murah dibanding perangkat digital. Kontinu mampu merepresentasikan sinyal kontinu tanpa kehilangan informasi asli. Kompatibilitas, banyak perangkat lama legacy system masih menggunakan teknik modulasi analog. Nah, banyak juga yang masih pakai analog ya. Terus kekurangan modulasi analog, rentan terhadap noise. Sinyal analog sangat sensitif terhadap gangguan atau noise selama transmisi yang dapat menyebabkan distorsi atau penurunan kualitas. Efisiensi bandwidth rendah. Modulasi analog seperti AM membutuhkan bandwidth yang lebih besar dibandingkan teknik digital modern ya. Nah, itu salah satu hal kenapa kayak TV kita itu diganti dengan TV digital, karena bandwidthnya itu kalau analog itu bandwidthnya besar ya, tinggi, terus kalau digital itu rendah ya gitu. Jadi untuk satu channel itu untuk analog itu sangat besar, sedangkan kalau untuk digital itu bisa dibagi-bagi menjadi jadi bisa untuk berapa channel digital gitu ya. Nah, tidak fleksibel, sulit untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas sinyal setelah terjadi distorsi. Kualitas terbatas, kualitas sinyal analog cenderung menurun seiring jarak transmisi yang semakin jauh. Itu solusi untuk mengatasi kekurangan modulasi analog. Nah, akhirnya satu penggunaan teknik digital ya. Jadi kalau memang lebih bagus harus diganti dengan sistem digital untuk mengurangi noise dan meningkatkan efisiensi bandwidth. Jadi solusinya harus di-update ke digital ya. Filtering, menggunakan filter untuk mengurangi noise pada sinyal analog. Mungkin kalian di elektronika digital udah belajar tentang filter ya. Jadi ada rangkaian-rangkaian filter gitu ya. Jadi ada yang bisa dilewatkan, ada yang bisa dipertahankan. Terus repeater, menambahkan repeater pada jalur transmisi untuk memperkuat sinyal dan mengurangi distorsi ya. Jadi repeater itu jadi untuk memperkuat sinyal. Peningkatan desain antena, menggunakan antena dengan gain tinggi untuk meningkatkan kualitas penerimaan sinyal ya. Jadi solusinya adalah ini. Terus kesimpulan, modulasi analog baik AM maupun FM memiliki peran penting dalam komunikasi elektronik. AM cocok untuk aplikasi sederhana seperti radio AM, sementara FM lebih unggul dalam hal kualitas audio. Namun kelemahan utama modulasi analog adalah rentang terhadap noise dan efisiensi bandwidth yang rendah. Untuk mengatasi masalah ini, teknologi digital semakin banyak digunakan sebagai solusi modern ya. Nah, di sini terima kasih untuk soal-soal, bisa belajar dari Lektor Note. Semangat, terus belajar di waktu muda seperti menulis di atas batu, belajar di waktu tua seperti menulis di atas air. Jadi manfaatkan waktu muda kalian. Nah, jangan lupa soal-soal dicatat, siapa tahu kalian butuh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.